Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita terus bangkit semangat kita terus memuliakan Dia. Apapun keadaan kita terus semangat memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Mari bersuka di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Dia Raja segala raja. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka cita dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, bersuka citalah. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kami bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, bersuka, haleluya, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka cita, mari bersuka, mari bersuka cita, mari bersuka, bersuka cita. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh hari ini kami semua umat-Mu bersuka cita Tuhan, karena Kau mati tapi Engkau telah bangkit, dan Kau menyediakan tempat di surga bagi kami. Terima kasih Tuhan, olehnya kami segenap umat-Mu pagi hari ini beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami ucap syukur karena Engkau telah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi semua pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kau juga kuduskan semua peralatan yang tidak kami pakai, sehingga semuanya boleh dipergunakan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lingkupi tempat ibadah ini dengan kuat kuasa-Mu, pagari dengan bala tentera-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala, yang Kau utus untuk menyampaikan firman bagi kami. Engkau mengurapi beliau, sehingga kami segenap umat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengawal ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan, karena Tuhan yang sudah membuat kita hidup, sehingga kita hidup di dalam Dia. Tuhan yang sudah mengubahkan kita. Haleluya. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, Dia bangkit, bangkit, Dia saja pujikan, rayakan Yesus, rayakan. Bersama katakan, Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan Tuhan kita. Dia bangkit. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita.
Dia bangkit bagi kita dan biarlah kita hidup di dalam Dia. Puji Tuhan, untuk persiapan memasuki firman, kita akan baca bersama-sama satu perikop. Sudah diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. Markus 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyakin Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret. Kamu mencari yang disalibkan ini. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Amin. Puji Tuhan, firman telah tergenapi. Bila kita bersyukur buat karya kebangkitan Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus kami, dan kami hidup dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, amin Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, pujikan dengan segenap hati, bersyukurlah di hadapannya. Haleluya Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Ini sembah kami Tuhan, bagi Engkau Raja kami yang mulia.
menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kunaikan sembahku berikan bagimu Allah. Mari angkat tanganmu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Kasih-Mu Tuhan. Berikan hidupku sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Kasih-Mu Tuhan mengalir pulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu. Amin Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Dan Engkau terus menuntun kami hingga saat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti melawat kami, memberkati kami semuanya. Terlebih saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam setiap hidup kami, sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, kami semua dilawat dan diberkati. Semua dijamah dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus. Kau memberikan pewahyuan secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala, yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga hal-hal penting dari kebenaran firman-Mu boleh mendarat dalam setiap hati kami. Dan kami terus berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih doanya. Evangelis Roni Ratullah. Selamat pagi semua saudaraku. Shalom. Selamat Paskah Minggu Kebangkitan. Puji Tuhan. Ini hari penting sekali. Kalau kita melihat dalam pembacaan firman tadi, berpaling kepada Sang Hidup. Mari ucapkan bareng bersama, berpaling pada Sang Hidup. Sang Hidup itu siapa toh? Nah itu, Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada Marta dan Maria dalam peristiwa lain, kisahnya ditulis di Yohanes 11. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak sekedar ngomong, tapi kemudian dibuktikan dengan dia berfirman, berteriak memanggil Lazarus yang sudah busuk 4 hari di kuburan. Lazarus keluarlah, dan Lazarus keluar.
sudah hancur, sudah membusuk sebetulnya 4 hari. Tapi ini yang saya katakan. Seperti di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku itu adalah yaitu perkataan yang menghidupkan. Ya, roh yang menghidupkan. Karena Yesus itu roh. Yesus itu adalah sumber kehidupan. Dia Roh Kudus kan? Roh Kudus siapa? Roh Allah. Jadi Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Allah siapa, Pak? Allah itu sendiri. Nah ini. Hambatan dunia untuk datang menerima kehidupan yang dalam arti paripurna, konkret, kekekalan itu. Hambatannya karena apa? Secara umum dibuat tidak memahami makna yang tidak kelihatan memperlihatkan diri. Siapa yang saya maksud kalau begini? Saya bisa nangkep enggak? Yang tidak kelihatan itu memperlihatkan diri. Apa dan siapa dia? Ya, yang tidak kelihatan siapa? Nah itu, ini Kristen tuh makanya harus paham ini. Ya, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Hanya anak itulah yang dapat melihat Bapa. Karena anak itu Yesus yang dimaksud adalah firman Allah yang bersama Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Itu Yohanes mencatat. Matius kan selalu, saya kalau ngomong ini khawatirnya kan baru dengar gitu loh ya. Ada saudara yang baru dengar, proses kita belajar memang harus berulang-ulang juga. Ketika Maria mengandung, Yusuf ketakutan, hendak meninggalkan Maria, Gabriel memberitahu, jangan takut Yusuf, engkau mengambil Maria menjadi istrimu karena dia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus Roh Allah. Itu pribadi Allah itu, roh itu. Bahasa Ibraninya ruah. Yang tidak kelihatan memperlihatkan diri. Inilah proses penjelmaan. Ya, penjelmaan. Dalam bahasa kerennya itu inkarnasi. Kalau ditambah berarti sudah bukan konsep Kristen. Reinkarnasi itu berarti menjelma berulang-ulang. Tidak pernah terjadi di Alkitab itu, maka membedakannya sekali. Reinkarnasi itu untuk dewa ini jadi ini. Kepercayaan lain, monggo. Tapi inkarnasi sekali. Pada mulai firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Pasal 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Kalau dunia itu ngerti ini, mau rendah hati, terbuka ini, tidak ada kesulitan menanggapi, mengerti kristologi. Kristologi itu adalah pengetahuan tentang Kristus. Loh, kenapa perlu kristologi? Wong Allah mau menyelamatkan aja kok pakai dia datang dalam wujud. Nah, ini berarti menyangkut menyelamatkan tuh, kata keselamatan tuh dalam bahasa teologinya itu soteriologi. Ya, pengetahuan tentang keselamatan yang dikerjakan Allah. Ada yang ngomong begini juga. Saudara, saya motong-motong kalimat ini ketika saudara buka YouTube yang aneh-aneh, saudara punya konsep dasar untuk menyaring. Loh, Allah mau menyelamatkan manusia itu kan dia maha kuasa, betul. Ya kenapa kok dia pakai repot-repot bikin drama, ada Natal, ada Paskah. Langsung aja diselamatkan. Nah itu kan konsep bahasa Angkil. Konsep siapa, saudara? Bahasa Angkil. Ya. Bisakah Pak? Bisa. Mampukah Allah? Mampu, dia maha mampu. Dia menciptakan segala sesuatu, kenapa enggak? Nah di sini pentingnya. Kekristenan itu paripurna. Ketika bicara keselamatan harus ada Kristus, Yesus datang, firman jadi manusia. Melakukan penebusan, Jumat Agung kemarin.
yaitu Paskah nyata. Karena Paskah peribadatan lahiriah itu dilakukan berabad-abad oleh bangsa Israel. Kata Paskah itu dari kata Pesa. Eksodusnya Israel keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian. Ditandai dengan penyembelihan kambing domba. Baru mereka keluar. Penggenapannya adalah penyembelihan anak domba Allah, Yesus. Kita dikeluarkan dari keduniawian, belenggu dosa, zona domainnya iblis. Kita keluar di situ. Itu penggenapannya 2000 tahun lalu. Maka Jumat Agung itu persis peringatan Paskah penyembelihan kambing domba. Orang Israel sibuk nyembelih kambing domba, Allah menyediakan korban yang sempurna. Tentang mati saya sudah berkali-kali menyampaikan. Mati bukan masalah tidak bergerak, tidak bernafas, tidak ada detak jantung, itu domainnya kedokteran. Tapi mati itu bicara manusia satu kali akan mati. Itu dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Jadi kalau saya ngomong itu dasar ayatnya ada. Kalau toh keliru maklum, manusia masih bisa salah nyebutkan ya. Tapi kurang lebih kalau itu dah. Satu kali akan mati dan setelah itu dihakimi. Nah itu bicara mati itu apa? Manusia itu pindah alam. Karena manusia itu membawa tubuh. Rohnya itu di dalam tubuh, tubuhnya ditinggal karena tubuh dari tanah. Masuk ke alam itu dan dia dihakimi. Dihakimi itu artinya sebetulnya sudah terjadi. Enggak nanti penghakiman tuh kayak penghakiman itu apa namanya sidang tilangan itu, wah antrinya panjang gitu, ya kan? Penghakiman tuh gini loh. Kita di pihak siapa? Di pihak yang benar atau di pihak yang najis? Di pihak yang benar atau yang salah, yang dosa, yang terang atau yang gelap? Nah itu sudah proses, maka penentuannya itu sampai mulai awal kita hidup, menjalani hidup, hingga kita embuskan nafas terakhir, itu sudah inkrah. Sudah hukum berketetapan, tidak bisa diganggu gugat. Mati dihakimi, itu dalam arti begitu mati proses vonis itu sudah dilaksanakan. Loh kok gitu Pak? Iya. Waktu kita mengakhiri hidup tuh kita jalan bareng sama siapa? Kita jalan sama Tuhan apa? Sebaliknya siapa? Hantu. Nah ini proses penghakimannya begitu tarik nafas, sudah eksekusi terjadi. Pelaksanaan itu bersama sumber hidup, nikmati hidup kekal surgawi, bersama penyedot hidup, pencuri datang enggak apa? Mencuri, kedua apa? Membunuh, yang ketiga apa? Membinasakan. Jalan bareng itu berarti masuk dalam kebinasaan. Sebetulnya penghakiman itu. Lupa nanti penghakiman kiamat, kita enggak ada di situ. Kalau saudara sudah selesai, ya, kiamat itu ada penghakiman tahta putih Allah, membangkitkan semua orang mati, orang hidup. Itu yang mati umum. Orang-orang yang tadi jalan bareng sama hantu, itu baru. Ya, hanya untuk diberitahu. Lu sekarang orang yang jalan bareng sama hantu mati itu ya sudah sengsara. Walaupun itu belum api dan belerang. Gitu. Ya. Tempat di mana yang sangat menderita kayak kisahnya Lazarus dalam pangkuan Bapak Abraham. Nah itu di situ beda sudah tempatnya. Ini waduh menderita. Tapi belum puncaknya. Nanti api dan belerang itu yang kata firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Begitu dinamakan penghakiman terakhir itu. Orang benar yang jalan bareng sama Yesus. Yang sudah di Firdaus sekarang ini. Nanti waktu kebangkitan itu hanya untuk menampakkan diri. Ya, waktu Yesus datang. Yang hidup beriman diubah. Yang mati bangkit khusus orang yang jalan bareng sama Tuhan tadi.
Yang jalan sama setan belum. Nah itu nanti kebangkitan terakhir. Saya tidak nyiapin ini ya, cuma begitu saya masuk di situ, supaya ngerti kenapa kok Yesus perlu mati. Dalam kepentingan penyelamatan kita itu. Saudara yang dikasih Yesus, kapan? 2000 tahun lalu. Karena waktu dia mati 2000 tahun yang lalu, itu menetapkan satu dalil ilahi. Bahwa kematiannya satu kali dengan korban tubuhnya untuk menebus orang berdosa satu kali buat selamanya. Ibrani 10 ayat yang ke-10 itu. Maka dalam hal Yesus mati, dia sama. Tinggalkan dunia nyata, karena dia sebelumnya juga bukan dari sini, dia kan dari sana. Turun alam nyata, alam kita. Ya, dinyatakan mati, itu untuk butuh pindah ke alam roh. Kalau saya bilang Yesus dari sana, saya bilang alam roh itu dari sana. Karena alam roh ini nanti ada dua simpangan jalan, sempalan. Naik dan turun. Ya, saya cukup ngerti kan? Seperti itu. Nah, Yesus waktu dikatakan mati, dia tinggalkan kubur. Kubur dah kosong. Tidak terungkap, kebanyakan itu orang berkata, Yesus tidur. Tubuhnya di kuburan 3 hari. Saya tidak yakin begitu ya. Silakan ya orang punya kepercayaan gitu. Baru kemarin saya dengarkan salah satu PhD, pembicara dari LAI, dia bicara tentang sesuatu yang bagi saya selama ini orang lain, ya saya sih udah yakin di situ. Baru diomong bahwa kalau disebut Jumat Agung itu sebetulnya Sabtu itu bukan Sabtu ya memasuki area long weekend buat Yesus tiduran. Tapi dia justru sibuk sekali untuk apa? Nah, tapi tidak saya masukkan sekarang ini, turun memberitakan Injil kepada orang mati segala. Nanti kalau itu di PA ya, saudara gue dikasih Tuhan. Apa itu maksudnya? Nah, dia semua mengatakan sibuk. Cuma tidak mengungkap apakah Yesus masuk ke alam roh. Itu tadi seperti tradisi lama menyebut rohnya, tubuhnya itu ditinggal di kubur. Karena saya kadang dengarkan macam-macam itu. Yesus punya natur manusia, kodrat manusia. Yesus punya roh manusia. Tapi tidak dibahas. Waktu roh kudus, roh Allah menyelesaikan semua proses grafirat, pengampunan, pengudusan, penebusan ini. Terus roh manusianya Yesus kemana? Nah, itu juga nggak dibahas. Lah di situ saudara, kadang ketimpangan itu. Saya tidak percaya yang ini. Karena Yesus yang nampak eksistensinya ini adalah wujud keseluruhan dari roh Allah yang tidak terlihat, firman Allah yang penuh kuasa yang mengandung daya cipta, itulah wujudnya Yesus. Makanya dia Natal pakai ini tubuh, dia masuk kubur pakai ini, keluar dari kubur juga pakai tubuh yang sama. Lubang kan? Siapa yang tidak percaya sebelum aku mencucukkan jari itu? Siapa? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cucukkan jarimu, masukkan tanganmu. Di lambung robek bekas tombak. Nah tubuh yang sama. Jangan bilang tubuh beda gitu loh. Ini doktrin yang beredar tuh kayak begitu. Betul Pak Isa ya? Pak Isa cukup jeli dan beberapa orang saya tahu di sini punya kerinduan untuk belajar. Maka memang kenapa sih Pak kekristenan tuh gak dirumusin gampangan aja. Lu gampangan tuh ajarin baik kita saudara. Ajaran mbah itu gampang itu. Karena itu rumusan-rumusan dibuat. Lu ini keilahian kita ini sementara masih dibelenggu dengan ya jasmania ini, tapi dikasih PR, dikasih kesempatan, dikasih anugerah Tuhan untuk menyelami hal-hal yang ilahi. Loh coba, itu anugerah, itu bukan beban, itu bukan persoalan. Bagi pendeta, mbak Tuhan, anak Tuhan yang mau belajar. Saya enggak bermaksud membuat doktrin kita beda, enggak usah ngomong doktrin. Tetapi ini untuk mendapatkan pencerahan, memilah seperti itu. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, waktu turun dalam Ibrani 2:14,
Ya, itu mungkin hari apa? Mungkin di hari Sabtu. Padahal di dalam alam ilahi itu jangan saudara mikir, hari ini aku bersama aku, kamu ke Firdaus. Berarti Jumat itu juga langsung. Sore setelah mati dipotong tangan kakinya, penjahat itu diantar Tuhan ke Firdaus. Lu nggak bisa ditafsir lagi, wong itu jelas kok hari ini. Berarti seketika waktu selesai dipersiapkan, dibungkus kain kafan lain sebagainya, masukkan kubur, jerat itu bersamaan juga dengan itu kan udah mati. Mungkin nggak pakai dikafani, nggak pakai apa, wong itu residivis penjahat. Ya, kayaknya yang lalu itu ada bandar narkoba aja mau dikubur aja kesulitan, warganya nolak, iya kan. Lah ini residivis, kira-kira bayangkan. Tapi itu kan tubuh. Rohnya waktu dipotong kaki tangan penjahat itu jerat. Ya, ketika sudah, lah ini baru ngomong bicara domainnya medis. Ya, saudara gue kasih Tuhan. Ilmu kedokteran betul-betul udah enggak ini, berarti nyawanya sudah keluar. Manusia. Tapi untuk Yesus tidak berlaku itu, tidak masuk dalam kerangka ya domain klinis ini gitu. Loh kok gitu Pak? Lah iyalah jelas kan. Ibrani 10 ayat 5, Yesus itu tubuhnya beda dengan kita. Kita diciptakan, diolah sedemikian dari tanah. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat yang kelima itu, telah tersedia apa? Tubuh bagiku. Tersedia itu dari dulu Pak. Oh iya dari dulu. Loh, terus kalau nggak dipakai disimpan di lemari, di kotak. Nggak bisa gitu tentunya. Wong ini spiritual. Artinya apa? Kalau tersedia berkali-kali zaman perjanjian lama. Firman itu turun dalam wujud di dalam dunia teologi disebut teofani. Theo itu Tuhan, fani itu penampakan, menampakkan wujud. Gitu loh. Nah wujudnya ya karena yang didatangi manusia itu dia wujudnya seperti manusia bicara. Waktu Abraham dikasih tahu kamu bakal punya anak, kan dia ngolah makanan, persembahan. Diolah, dimakan sama tamunya. Nah tamunya ini siapa sebetulnya? Itu firman. Setelah menemui Abraham ada 3 orang, ya, maka setelah itu urusan dengan Sodom Gomora, 2 orang yang pergi. Berarti di situ bisa ditarik kesimpulan. Waktu 3 tadi itu, itulah teofani yang 1, yang 2 itu adalah malaikat pelayan, malaikat utusan yang kemudian mendatangi Sodom Gomora, diterima keluarga Lot, rumahnya Lot diobrak-obrak sama warga setempat yang sudah pikirannya ngeres, keluarkan tamumu ya, karena kami mau pakai mereka. Ya, seperti itu karena udah mungkin kata sodomi itu berangkat dari kota Sodom itu mungkin. Tampilan malaikat itu kayak laki-laki begitu tetapi ganteng saking gantengnya sampai kayak cantik barangkali kayak begitu. Ya, karena orang muda itu kan masih belum ada kerut-kerut, rambutnya seoto itu kira-kira kan gitu tampilan. Nah, nanti di alam sorga itu gitu. Ya, saudara yang dikasih Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Lot bilang, jangan ganggu tamuku. Aku punya 2 anak gadis, silahkan kalau kamu mau pakai. Nah, ini juga orang tua udah enggak jelas ini. Ya, enggak jelas. Melindungi malaikat bagus, tetapi membuat pembiaran, nyerahkan ini anak-anakku mau pakai, mau apakan silahkan. Nah, itu juga gendeng gitu loh ya. Dan itu yang terjadi. Makanya kalau di Alkitab Lot itu cuma disebutkan ponakannya Abraham, kisahnya di Sodom, Gomora gitu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini supaya saudara memahami rada mengembang sedikit, tetapi it's okay. Tuhan itu perjanjian lama berkali-kali firman itu yang nampak. Karena dalam perjanjian baru itu firman datang dalam wujud Yesus. Tiap kali di perjanjian lama yang datang dalam wujud disebut malaikat Tuhan. Itu huruf besar di Alkitab bahasa Indonesia kita. Itu terjemahan dari bahasa Ibrani malach. Malach itu malaikat, jadi Indonesianya begitu. Malach Yahweh itu malaikat Tuhan, maka diterjemahkannya menjadi
malaikat Tuhan itu, Malach Yahweh. Nah itu siapa? Bukan Malach ciptaan, bukan malaikat utusan. Tapi itu adalah bos yang menciptakan malaikat-malaikat. Yang firman-Nya itu berkuasa. Jadilah ini, jadilah ini. Nah firman itulah yang tiap kali turun dalam wujud menyampaikan isi hati Allah yang maha besar, yang tidak terselami, yang tidak terlihat, yang tidak bisa kita angan-angankan seperti apa Allah itu. Tetapi firman yang berkuasa itulah yang berkali-kali datang, dan firman itu tidak terpisah dengan Allah, karena firman itu padamu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi perkataan saya itu adalah dari hasil pikiran saya. Ketika perkataan saya ungkapkan seperti ini, direkam, perkataan saya bisa terpisah, wujudnya nanti rekaman. Tetapi perkataan dari apa yang ada dalam pikiran saya tetap satu dengan saya, tidak bisa terpisah. Maka firman yang menjadi Yesus itu tidak bisa dipilah terus menjadi ini pribadi anak Allah sendiri, pribadi Allah Bapa sendiri. Lah kan mau tidak mau jadi tiga kalau begitu. Nah itulah pemahaman Trinitas Tritunggal pada umumnya itu pribadi. Tetapi kalau ini firman yang menjadi Yesus disebut anak Allah, itu firmannya Allah adalah Allah sendiri. Ya sudah tidak perlu ditambah itu pribadi anak, pribadi Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Roh Allah. Roh Allah siapa? Allah itu sendiri. Saudara dikasih Tuhan. Jadi Allah kita berapa? Tolong saudara sebutkan. Satu kata lain apa? Sansekertanya? Iya. Jadi itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jelas sekali. Nah, kita tinggal ya. Nanti camkan ini. Supaya ketika saudara mendengar pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Ya, pemikiran yang macam-macam itu memberi celah untuk apa? Cara berpikir lain itu langsung nentang kita. Wong alamu telu kayak gitu. Nah gitu loh. Karena hadirnya ajaran itu memang menentang pemikiran-pemikiran seperti itu. Lah kenapa kita terus kemudian membuka celah seolah-olah kita ada seperti yang dipikirkan salah oleh orang lain. Lah sebisa mungkin kan kita harus memikirkan bagaimana bahwa jangan orang yang berpikir salah tentang kita itu mendapat kesempatan. Nah Tuhan memberikan modal, bekal untuk kita itu bisa memberikan pengertian inilah. Maka bicara Yesus Kristus. Ya, dia turun ke alam maut untuk apa? Menggantikan kita. Pertanyaan tadi kan, Allah mau menyelamatkan aja kok pakai drama Natal, Paskah dan lain sebagainya. Masalahnya apa? Di dalam semesta ini sebelum peristiwa penciptaan manusia dan kejatuhannya, itu sudah pernah terjadi penciptaan makhluk roh, ya kan? Yang kemudian dikasih kehendak bebas, mendapatkan free will dari Allah, tapi terbatas dia mau melangkai Allah. Dikutuk dan dalam kutukan menjadi iblislah makhluk roh. Itu Malach yang paling top barangkali begitu. Dan dengan itu dia menyeret banyak malaikat-malaikat yang lain untuk jadi iblis dan setan-setan seperti itu. Maka Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Itu dalam kebenaran firman. Tapi masalahnya begitu setan yang sudah dikutuk Allah, ini dibelenggu bosnya ada di dalam alam maut, ini tidak ada janji pengampunan. Alam ciptakan manusia, kemudian ditipu oleh setan-setan ini di Eden, jatuhlah di dalam dosa. Maka manusia itu masih mendapat kesempatan, Tuhan sendiri bernubuat nanti bakalnya akan ada penebusan. Di mana keturunan perempuan Yesus akan dipakut tumitnya oleh ular, tapi kepala ular itu dihancurkan. Nah itu digenapi Ibrani pasal 2 ayat 14 itu. Yesus turun ke alam maut menghancurkan iblis dengan kuasanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Nubuat itu iblis dengar bahwa manusia itu bakal diselamatkan. Kurang 700 tahun menjelang Natal, sebelum itu 700 tahun. Tuhan kembali berfirman melalui Yesaya, nanti akan lahir juru selamat, Immanuel, ditulis oleh Yesaya. Iblis tahu itu. Nah, kalau iblis berdosa
terus tidak ada pengampunan, manusia berdosa, langsung Tuhan ampuni begitu saja. Pertanyaan saya, terjadi protes tidak di dalam alam roh sana? Gitu loh. Karena Tuhan memberikan ketetapan upah dosa adalah, jadi maut ini tetap nuntut. Allah memurkai kepada Adam dan keturunannya. Maka ini harus ada ya yang menutupi segala dosa Adam dan keturunannya itu, maka yang bisa menutupi itu adalah firman yang keluar. Dan jadi Yesus menutupi segala kesalahan melalui korban, seolah-olah aku serahkan nyawaku untuk menggantikan nyawa mereka semua. Eli, Eli, lama sabachthani. Silakan lihat panoramanya ini kalau dijelaskan seperti ini. Enggak, gereja itu ngomongnya cuma mujizat. Asal usulnya mujizat dari mana, gimana bisa terjadi. Orang enggak ngerti. Akhirnya dia bayangkan hidup tuh pokoknya yang enak. Mulus, lancar. Tapi enggak paham kepada siapa dia percaya. Nah, orang kayak gini gampang putus asa. Orang yang begini nanti gampang kecewa ketika harapannya perjalanan ini tidak harus begini, yang instan harus diberikan. Ternyata tidak sama seperti itu. Sakit didoakan, malah mati. Kenapa Tuhan tidak menyatakan mujizat? Loh, itu yang terjadi kalau orang cara berpikirnya salah. Maka kehidupan saya harus menghidupi ajaran firman yang saya tahu, yang saya sampaikan. Bagaimana rasa dukanya itu tidak kepalang dah. Cintaku yang sedemikian. Demi mencintaiku dia juga harus berjuang. Tapi satu waktu dipisahkan begitu. Waduh berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi saya harus menghidupi ajaran firman. Eksistensi firman Allah. Yang saya yakin ini saya sampaikan. Kalau andai kata saya berpikir bahwa kenapa saya sudah doakan, saya pergumulkan, saya obatkan, saya masukkan ke rumah sakit. Dengan perjuangan saya tunggui di tempat yang paling gawat dan mengancam tuh bagi kita kan. Tapi kok Tuhan justru panggil umpama seperti itu. Saya kecewa sekali kan. Bukan saya tidak sayang, saya sayang. Nyaris 1 tahun pun itu terngiang terus kenangan perjalanan bersama dia, baik senang dan susah. Tetapi saya harus lebih menghargai, menghormati prinsip dasar kebenaran firman Allah. Yang di dalam hal ini anugerah ada batasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk itu saya harus menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran ini. Kita mesti tahu. Nah begitu Yesus menggantikan kita di dalam alam maut. Dia keluar dari sana. Tadi saya jelaskan. Keadaan fisik sama. Tujuannya apa? Tujuannya setelah itu dia ngomong, ada pengharapan. Di dalam aku itu segalanya bisa terjadi untuk ke masa depananmu dalam jangka panjang. Maka Yesus datang menyatakan diri, aku sudah hidup selamanya. Untuk apa? Memberitakan berita kudus dan yang tidak terbinasakan. Markus pasal 16 ayat 8. Silakan maraton beberapa ayat kita baca, intisari dari Paskah Minggu Kebangkitan ini. Puji Tuhan. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Tuhan Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan. Tentang apa? Keselamatan yang kekal itu bicara tentang sorga. Maka dari situ kita anak Tuhan sudah diberitahu. Kita satu ditugasi murid-murid bersama Yesus memberitakan berita kudus dan tidak terbinasakan. Ya. Berita tentang sorga. Saudara sekarang terima tugas itu. Cerita. Melalui hidup sehari-hari kita. Dengan perkataan kita. Ini. Orang tanya kok. Mas, Pak, Mbak. Kok sampean hidupnya tenang. Walaupun aku tahu pendapatanmu tuh ya biasa-biasa. Bahkan situasi sekarang turun. Tapi kok tetap gairah, ibadah. Tidak selesai-selesai tetap ada semangat seperti ini. Nah, saudara ngomong. Karena aku sudah dapat. Prinsip keselamatan aku sudah terima. Harapan surga sudah jelas.
Kok tahu begitu? Ya tahu. Siapa yang ngasih tahu? Yang punya surga. Maka pasti akurat. Kalau yang ngomong tentang Cimanuk 59 itu orang rumah Cimanuk, pastori, dia bisa menceritakan di dalam ada kolam lo kecil. Ya, ada ikan koinya di luar itu di bawahnya karpov mobil, tempat taruh mobil, di situ ada ikan lele. Itu kalau yang ngomong Christine, Rio, Heski, Mudiana, bahkan mungkin Holly menerangkan dengan bahasanya, saudara masih belum jelas umpamanya. Tapi apa yang disampaikan pasti benar. Ya, tapi tidak akan pernah bisa memberikan secara akurat betul. Kalau menceritakan tentang rumah pastori sana, maaf kata, yang menceritakan Cimanuk 59 Bapak Sising An umpamanya, ya. Ya tentu tidak bisa jelas. Ya saya sih pernah datang dulu di rumah Cimanuk 59 waktu persekutuan, umpamanya gitu ya Pak Singan ya. Tapi begitu ditanya ada apanya? Ya nanti bisa keliru-keliru. Ada kolam sih saya tahu. Yang dipelihara ikan apa yang di dalam? Itu nih nggak salah ya cebong, terus apalagi kadal barangkali ya. Karena kan nggak jelas. Jangan cari tahu informasi sorga dari orang yang belum pernah masuk sorga. Bukan yang punya sorga. Tapi kalau kita ingin tahu yang isinya sorga apa, ya akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang ngomong yang punya sorga, yang tinggal di sana, dia turun, dia kasih tahu ini loh sorga. Apa sorga itu? Roma 14 ayat 17. Mari kita buka. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini isinya sorga. Amin, saudaraku. Orang yang punya pengharapan mesti beda. Amin. Saudara, saya punya pengharapan Tuhan. Kalau Tuhan kasih hidup asal aku mau usaha terus minta hikmat Tuhan, pasti ada jalan pintu rezeki dibuka. Yang percaya katakan amin. Tidak ada kerjaan yang memalukan asal halal kita kerjakan. Tidak ada itu yang tidak bernilai. Saudara dikasih Tuhan, pada hakikatnya sama kok. Untuk kita itu bergerak dan Tuhan kasih makan buat kita. Tentang yang dimakan apa itu tergantung selera. Orang seleranya biasa terus dikasih makanan yang mahal katanya enak, belum tentu cocok. Dipaksakan makan besoknya mencret saudaraku. Ya, jadi ini kerelatifan yang Tuhan taruh berdasarkan kedaulatan keadilan Tuhan itu seperti Yesus memberitahu sorga itu adalah hal sukacita, apalagi damai, sejahtera, ya dalam kebenaran oleh siapa? Roh Kudus, Allah. Saudara yang dikasih Yesus. Jadi kita tidak perlu terus berpikir di sini nggak apa-apa aku mangan karo kecap terus. Sambel terus, orang apa-apa. Ada loh suami yang gitu, aku nggak apa-apa Pak. Terus mangani sambel. Sambel apa? Sambel goreng hati Pak. Loh ya enak loh. Iya kan? Tapi nanti kalau di sana aku makan enak-enak, ayam bekaka, ayam angsiohi, fuyung hai. Ya, hai. Nah itu bukan Alkitab. Alkitab ini suasana sorga, itu adalah kebahagiaan hidup. Bahkan sekarang kalau kita dalam kebenaran, sudah dibenarkan kan oleh korban Yesus, terus belajar hidup dalam kebenaran. Tidak ada gegeran suami istri, tidak ada bengkerengan orang tua anak, ya, tidak ada ribut-ribut anak sama anak, saudaraku. Tidak ada tipu-tipu, walaupun sulit tetap kerja cari yang halal, walaupun pendapatan sedikit, tidak apa-apa, walau secuil roti, kalau didapat dengan damai sejahtera, itu suasana sorga turun di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Nah itu baru anak Tuhan, ngerti isi sorga. Kenapa? Yang bangkit dari kematian itu, dia memang dari sorga. Kita dalam kebenaran. Ya. Enggak yang aneh-aneh, pacaran yang benar, jangan berzina. Sudah nikah, pelihara hidup nikah, nikmati damai sejahtera. Walau proses, kadang dapat tawaran manis, tantangan. Ya, saudara, godaan itu ada sampai kapanpun. Tetapi Tuhan minta supaya kita membangun diri dengan dasar pribadi yang kuat di dalam kuasa firman. Rasanya teruyung-uyung mau jatuh, cepat balik. Pak gimana kalau saya sempat jatuh, cepat bangun. Jangan terus dalam kubangan. Keluar dari situ, melangkah yang baru. Yesus pasti memampukan kita. Karena dia hidup. Itu surga. Kita tidak perlu lagi berpikir, waduh hopeless Pak. Kenapa? Pandemi ini dampaknya begini. Tidak usah kecil hati.
kau punya mata penglihatan jasmani, engkau dikaruniai juga mata rohani untuk bisa melihat bahwa Allah tetap bekerja sampai hari ini mendampingi anak-anaknya. Amin. Yesus bangkit untuk apa? 1 Petrus pasal 1. Yuk kita buka semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Yesus, tidak ada alasan bahwa dalam perjalanan hidup ini tidak selalu mudah, tidak selalu mulus. Setiap orang beriman mempunyai keyakinan bahwa bangkitnya Yesus melahirkan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengharapan yang jelas. Pengharapan selagi hidup dalam dunia dan juga pengharapan di dalam kekekalan sorga. Itu diberitahukan secara jelas dan gamblang. Itu sebab kita patut mengucap syukur sebagai anak-anak Tuhan. Walau mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang sedang menghadapi kemelut di dalam hidup ini. Tapi percayalah, ketika engkau tetap berjalan dengan Dia, engkau pasti mendapat kekuatan dan pada saatnya Tuhan memberikan jalan keluar. Allah kita bukan Allah yang tidur. Dia tidak nyenyak tidur di kubur selama 3 hari. Saya sudah menjelaskan apa yang dikerjakan Yesus. Begitu dia masuk kubur, ditutup dengan batu besar. Ada banyak karya penyelamatan yang dia kerjakan. Dan saudara-saudara sampai hari ini dia tidak pernah diam. Dia selalu berada di dalam sisi doamu. Ketika engkau sedang dalam kesulitan, ketika engkau dilanda dalam suatu keadaan yang perlu mendapat jawaban karena engkau seolah ada di persimpangan jalan, Yesus yang akan memberikan jawaban. Yesus yang akan memberikan pertolongan. Yesus yang akan menata masa depanmu, anak-anakku semua. Yesus yang berjanji menjamin sampai masa tua kita, bahkan sampai tutup mata kita. Ada kepastian, sorga tersedia buat setiap orang yang dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat Paskah. Terima kasih. Diaken Juli Raharjo, Tuhan memberkati. Dan kita akan naikkan satu pujian. Tak dapat hidup tanpa Dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia kehidupanku. Tak dapat hidup tanpa Dia. Mari kita berdiri sama-sama. Katakan dari hatimu sebagai doa. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Yesus, terima kasih buat perjuangan yang Kau lakukan demi penyelamatan kami. Kau bahkan rela turun ke alam maut. Tetapi kehadiran-Mu di sana Kau mengobrak-abrik kegelapan dan memastikan bahwa setiap kami tidak perlu singgah di neraka jahanam. Tapi Kau menyediakan tempat bagi kami di surga. Kami belum sampai di sana, tapi Engkau selalu hadir bersama kami. Saudara, renungkan sementara musik mengalun dengan lembut. Engkau dan aku bisa hidup sampai kekekalan. Hanya satu pribadi yang menjamin. Yesus. Yesus. Nama Yesus. Nama yang agung. Apapun dunia katakan tentang Dia, tapi dunia mau tidak mau mengakui bahwa Yesus hidup selamanya. Bahkan ada yang mengatakan Dia akan datang kembali sebelum kiamat katanya. Dan firman Allah di Injil sudah lebih dulu memberitahu itu kepada kita. Nyanyikan bersama sekali lagi.
bisa didapati hidup tanpa Dia. Benar, benar Tuhan, benar. Haleluya. Tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Terima kasih. Sungguh Paskah Minggu Kebangkitan yang indah dan manis. Karena kami dapat mengetahui bagaimana sorga yang bakal kami datangi kelak. Kami tidak tahu kapan itu direalisasikan. Karena bagi setiap kami tentu beda-beda Tuhan yang pegang kuncinya. Namun kepastian jelas. Karena Engkau yang memberitahu kepada kami. Sorga, suasananya, isinya. Itu begitu indah. Keagungan, kemuliaan Allah dinyatakan. Di sana bukanlah tempat yang berkait dengan kepentingan kedagingan. Di sana tidak ada kaitan dengan makan dan minum. Tetapi di sana adalah kebersamaan. Di dalam kekekalan penuh bahagia. Bahkan cipratan suasana itu kami dapat merasakan. Selagi kami masih belum masuk ke sana. Selagi kami menjadi gereja Tuhan yang beriman. Hidup dalam kebenaran, jauh dari campur tangan iblis setan, dalam keluarga rumah tangga, dalam pribadi, di dalam keberlangsungan kami, selalu penuh dengan sukacita besar, sukacita surgawi, damai sejahtera ilahi memenuhi kami. Sehingga kami tidak harus terusik hanya karena ada kesulitan dan persoalan hidup. Karena kami sadar Tuhan, selagi masih ada matahari, kehidupan dunia ini masih akan diwarnai. Kadang ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan. Tapi kami diyakinkan hari ini, selalu ada harapan. Selalu ada harapan, selalu ada harapan dari Tuhan. Untuk itu kami mau tetap teguh. Sesulit apapun kami tetap mencintai hidup dan bukan mendambakan kematian. Tuhan menolong dan menuntun setiap anak-anak-Mu semua, ya Allah, ya Tuhan. Bimbing dan rahmati kami dengan anugerah-Mu. Bukalah pintu rezeki senantiasa melingkupi kami dan kebahagiaan sampai kepada anak keturunan kami. Karena dijamin oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam setiap ibadah syukur, anak-anak membawa persembahannya Tuhan, Engkau lihat, Kau kuduskan. Dan Engkau mengingat sampai kepada kekekalan surgawi. Dan kami percaya karena ini dalam prinsip tabur tuai. Engkau akan memberikan panenan demi panenan. Sepanjang hidup kami terpelihara, anak keturunan kami tidak kekurangan. Terima kasih bangsa negara kami syafaatkan. Tuhan memberkati, damai sejahtera. Dan Tuhan sadarkanlah kiranya orang-orang yang masih memiliki persepsi yang salah. Sehingga berulah dengan melakukan berbagai langkah yang membuat penderitaan bagi banyak orang. Tuhan tolong agar yang hidup semua sadar kembali. Dan diselamatkan di dalam kasih kemurahan-Mu. Terima kasih pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, para pembantunya. Bahkan sampai pejabat di daerah dan aparat penegak hukum yang ada. Semua ditolong dan diberi kearifan oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah, pejabat di kota kami tercinta ini Tuhan berkati. Bahkan seluruh tim pengaman, baik bapak-bapak dari kepolisian, dari anggota TNI, dari sipil, Tuhan. Bahkan anak-anak, adik-adik kami pramuka, rekan-rekan banser, Tuhan memberkati semua. Semua kebaikan hati, ya Tuhan, yang ingin mengcover agar kami mendapat ketenangan ibadah, pasti Tuhan memberikan pahala yang baik.
Segala hormat puji bagi Tuhan sekarang sampai selamanya. Tuhan, ibadah dan pelayanan kami bersama sepanjang hari ini di dalam pertolongan dan lawatan Tuhan yang sudah dikerjakan Tuhan menyempurnakan. Sertai perjalanan kami pulang di dalam anugerah Tuhan. Dan semua umat tebusan-Mu menerima yang baik dari Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami masuk ke sorga yang indah itu. Haleluya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, kita nyanyikan bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati